pada segala sesuatu selain Allah itu adalah gairah yang tidak utuh. Gairah yang tidak utuh. Sementara keinginan kepada Allah adalah keinginan yang mencakup segala-galanya, alias keinginan yang utuh. Nah, belajar dari keinginan-keinginan yang tidak utuh, yang terfokus kepada selain Allah, kemudian orang bisa mengembangkan keinginannya kepada yang lebih tinggi, yaitu ingin kepada Allah. Karena itu kalau kita senang sesuatu, jadikan senang kita kepada sesuatu sebagai jalan untuk melatih senang kepada Allah Ta'ala. Yang penting jangan ciptakan gang-gang buntu pada segala sesuatu yang kita senangi. Contohnya gang buntu itu misalnya kita senang sesuatu, ya sudah berhenti sampai sesuatu itu. Tidak ada renungan, tidak ada upaya untuk menindaklanjuti agar menyenangi asal usul sesuatu itu. Nah, kalau ada tindak lanjut untuk menyenangi jatuh cinta pada asal usul segala sesuatu, berapa? Cinta kepada apapun yang lain adalah jalan pada akhirnya untuk cinta kepada Allah Ta'ala. Kesenangan kepada yang lain adalah jalan pada akhirnya untuk senang kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau begitu, kesenangan atau cinta kepada yang lain ini tidak harus dipangkas, tidak harus dipotong, enggak. Cuman kasih jalur agar kesenangan itu pada akhirnya tersambung dengan Gusti Allah. Kasih jalur agar cinta itu pada akhirnya terfokus pula kepada Gusti Allah. Maka orang sekelas Nabi itu ya, ketika beliau memperlihatkan belas kasih kepada umat itu, sesungguhnya itu jalurnya Gusti Allah. Jalurnya Gusti Allah. Ketika Nabi perhatian kepada makhluk, itu jalurnya perhatian kepada Gusti Allah sesungguhnya. Itu pentingnya adanya transendensi dalam setiap tindakan kita. Dalam setiap tindakan kita. Jadi lahiriahnya itu seperti ngurusi makhluk, batiniahnya itu sesungguhnya penuh dengan kesadaran keilahian. Karena itu kalau kita senang sesuatu, ya Allah, apakah rahasia aku senang ini? Ya Allah, mohon untuk diciptakan jalur dari senangku kepada hal ini agar pada akhirnya terfokus senang kepadamu. Itu yang namanya cinta mentransenden, namanya cinta mentransenden. Jadi kalau kita punya cinta yang mentransenden seperti itu, maka cinta itu menjadi bermutu di hadapan Allah Ta'ala. Nah, ini ya, bekal untuk mencintai apa saja atau mencintai siapa saja. Yang penting ada nuansa dan nilai transendennya itu, naiknya nilai itu loh, dari makhluk-makhluk kepada Gusti Allah. Nah, kalau seperti itu berarti tidak ada apapun yang mendapatkan curahan cinta kita kecuali mengantarkan curahan cinta itu pada akhirnya kepada Allah Ta'ala. Awal mulanya si pedagang ini cuma cinta bio saja ya, awal mulanya. Sampai ketika bionya mati, nangis, sedih dan lain semacamnya, awal mulanya. Dituntun oleh Gusti Allah Ta'ala agar pada akhirnya cinta kepada asal usul segala bio itu. Gitu. Nah, karena itu jangan terlalu lama kita berada di gang buntu itu, jangan terlalu lama. Cinta ini kok enggak ada hubungannya dengan Gusti Allah. Jangan terlalu lama. Ciptakan ventilasi, ciptakan jalur, ciptakan gorong-gorong yang menghubungkan antara yang kita cintai dengan Gusti Allah. Maka orang-orang mencintai anaknya, mencintai keluarganya, itu bisa transenden. Karena apa? Tembus kepada Gusti Allah adanya cinta dan perhatian itu. Ini adalah ciri khas agama kita, agamanya Rasulullah. Ciri khas agama kita, agamanya Rasulullah. Yaitu ketika memperhatikan segala sesuatu, sesungguhnya memperhatikan
Allah Ta'ala. Karena itu butuh adanya penjelasan, butuh adanya kata-kata agar fokus kita kepada yang lain itu bisa dialirkan kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, di sini kemudian ungkapan Maulana Rumi itu menjadi semakin tegas. Oh, betapa pedih, mudah-mudahan air mataku menjelma samudra, akan kudermakan samudra itu kepada kehidupan min ajlil habibil jamil, semata-mata takzimku kepada kekasihku terindah. Duka menjelma genangan air mata, samudra air mata, lalu itu dijadikan sebagai derma bagi alam raya. Kalau begitu, betapa duka itu sangat berarti ketika sudah berubah menjadi genangan karunia yang diperuntukkan bagi kemanfaatan alam raya. Kalau begitu. Nah, dengan demikian boleh jadi Allah menggiring kita manusia ini pada satu keadaan yang tidak enak, pada satu untuk kesedihan, boleh jadi. Tapi itu sesungguhnya hanyalah merupakan titik awal bagi adanya kemuliaan. Ya Allah, giringlah nasib kami kemanapun kau kehendaki, ke gorong-gorong kepedihan, asalkan itu menjadi sarana untuk menjadi mutlak bercinta denganmu. Tidak masalah kalau udah begitu. Digiring sama Gusti Allah, dipertemukan dengan kesedihan ini dengan kesedihan itu, tapi itu dijadikan sarana oleh Allah Ta'ala untuk akhirnya berpapasan, berjumpa, berdekatan dengan Allah Ta'ala. Karena itu ya, kalau kita sampai batin kita ini mendegup-degup senang pada sesuatu, maka berprasangka baiklah kepada Allah Ta'ala dengan adanya fenomena yang seperti itu. Dulu pernah ada seorang pelukis, beberapa kali saya katakan ini, tapi ini sangat perlu, sebab kita tidak memerlukan semata-mata ilmu, tapi kita rohaninya. Ada seorang pelukis yang semasa hidupnya itu enggak sempat untuk melukis, untuk mensketsa wajah ibunya itu enggak sempat. Ketika ibunya sudah wafat, muncul di dalam dirinya penyesalan. Dulu ketika ibu ada, kenapa tidak kulukis untuk menjadi jimatku, kenang-kenanganku sepanjang umurku. Sementara sekarang ibunya sudah tidak ada. Si pelukis ini disedihkan oleh adanya kegelisahan karena tidak sempat melukis waktu hidupnya ibu ini. Kemudian dia tumpahkan kesempatan untuk melukis ibu. Setiap kali selesai melukis ibu, ada yang kurang. Tidak seperti ini watak dari wajah ibuku. Tidak seperti ini karakter dari wajah ibuku. Bikin lagi enggak pas lagi, bikin lagi enggak pas lagi. Terus begitu. Si pelukis ini akhirnya mengembara untuk menemukan masukan-masukan di apa saja agar bisa menemukan ciri khas dari wajah ibunya yang pas di dalam batinnya itu. Melukis ini sudah berhenti melukis yang lain-lain. Lukisan-lukisan sudah dijual untuk pengembaraannya agar bisa menemukan seketika yang pas dengan ciri khas ibunya itu. Ketika sudah semakin susut uang dari hasil lukisannya, pelukis ini semakin tidak karuan mengembara kemana-mana. Persis ketika hujan dia berada di sebuah gardu, terbayang di benaknya wajah ibunya, mau dilukis tidak pas. Dalam kondisi lelah kecapean, tertidur di gardu yang sedang diguyur hujan itu. Bermimpi kemudian si pelukis ini, anakku, engkau gelisah karena tidak bisa menciptakan sketsa wajahku dalam lukisanmu sebagaimana yang pas yang semestinya. Ketahuilah anakku, rindumu kepadaku itu sesungguhnya adalah rindumu kepada Tuhanmu. Jadi itu yang tak bisa dibahasakan oleh pelukis. Ini kenapa rindu mendegup-degup, enggak paham. Baru setelah ibunya menjelaskan dalam mimpi si anak itu, tahu kemudian
Ya Allah, katanya, aku sungguhnya tidak sedang betul-betul rindu ibuku. Sudah diperlihatkan, digambelangkan oleh ibuku bahwa aku sungguhnya adalah rindu engkau lewat perantara wajah ibuku, orang yang pernah melahirkanku. Sekarang sudah jelas, katanya. Si Polukis itu kemudian pulang dengan wajah yang berbinar-binar. Sudah jelas. Apanya yang jelas? Kegelisahan itu sudah jelas pangkalnya. Bukan perkara sketsa wajah ibunya, itu bukan. Tapi perkara kegandrungan kepada Allah yang belum terbahasakan sebelumnya. Itu berarti apa? Ya sama. Kita menyenangi segala sesuatu dan lain semacamnya, ya. Pastikan itu hanya sebagai sarana agar kita bisa bercinta dengan Allah Ta'ala. Jarak yang terlalu jauh antara kita dengan Allah Ta'ala gak bisa secara langsung dimungkinkan untuk bercinta ke sana. Allah Ta'ala menciptakan jembatan-jembatan, menciptakan wasilah-wasilah, menciptakan perantara-perantara, melewati senang ini dan itu. Pada akhirnya jelaslah bagi kita, sesungguhnya kiblat, tujuan, puncak dari segala sesuatu yang kita senangi itu adalah Allah Ta'ala. Karena itu rawat baik-baik segala cinta dan kesenangan kita, untuk kemudian kita ciptakan jalur hubungannya dengan cinta kepada Allah Ta'ala. Nanti setelah nyampe di situ, barulah kemudian segala-galanya cuma dipakai oleh Allah Ta'ala sebagai sarana. Segala-galanya yang lain jangan sampai pernah menjadi tujuan. Tidak sah apapun selain Allah Ta'ala jadi tujuan. Apa saja selain Allah Ta'ala itu perantara saja. Jadi yang posisinya sebagai perantara jangan pernah dipindah untuk beralih menjadi tujuan. Yang posisinya sebagai tujuan jangan hanya dipakai sebagai perantara. Orang-orang Tarekat mempertegas la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju selain Allah Ta'ala. Kepedihan di sini menjelma keindahan. Si pedagang itu bisa berimajinasi. Andaikan sekalian air mataku yang melahirkan kesedihan karena burung biuku mati, andaikan air mataku sekalian menggenang menjelma samudra, tentu akan aku dermakan kepada siapa saja. Atas nama apa? Atas nama cinta kepada Allah Maha Kekasih yang terindah itu. Jadi jalurnya jelas. Segala sesuatu sah bagi Allah Ta'ala untuk dijadikan apa saja. Maka kemudian si pedagang itu bilang, burung biuku, burung yang cerdik itu adalah terjemah dari pikiran dan rahasia-rahasiaku. Terjemah pikiran. Nah, Rumi kemudian menarik jauh lebih detail lagi secara rohani. Yang kata Rumi, kalau sampai orang menjadi transenden, naik kepada Allah Ta'ala karena duka oleh matinya burung bio itu, oh kalau begitu berarti bunyi burung bio itu lahir dari zaman azali. Jadi sesuatu yang fana berubah menjadi azali, sesuatu yang sementara itu berubah menjadi azali, menjadi abadi, karena oleh Allah Ta'ala dimuati nilai-nilai keabadian. Oleh Allah Ta'ala dimuati nilai keabadian. Fudholi Zaini, seorang sastrawan di Surabaya dulu, dosen Sunan Ampel, nulis sebuah cerpen dengan bagus. Cerpen ini berkisah tentang kematian anaknya. Cerpen ini berkisah tentang kematian anaknya. Anak yang lagi mendapatkan tempat sangat menyenangkan di hati itu akhirnya harus pergi lagi kepada asal usulnya, kembali lagi kepada Allah Ta'ala. Hanya sejenak anak itu menjenguk kehidupan, setelah itu pulang lagi kepada asal usulnya. Nah, kata si cerpen itu, setiap kali, kata si bapaknya itu, setiap kali aku melihat mainan-mainan di lantai, maka terbayang pula kejadian anakku. Setiap kali aku melihat sepeda yang merupakan milik anakku itu, aku kembali lagi terngiang ke sana, katanya. Lalu katanya, ternyata
menjadi jelas sekarang. Mainan-mainan anakku adalah mainan-mainannya. Nyanya itu nya besar, mainannya Gusti Allah itu. Dari hal yang sangat fana ini berubah menjadi transenden. Kenapa kok kuyup oleh transenden? Kok kuyup oleh keilahian? Kesadaran tentang si bapak ini sudah bagus. Jadi apa? Anak itu memang di skenario sama Gusti Allah untuk hanya menemani sebentar, diambil lagi oleh Gusti Allah. Nah, karena itu sudah mengantarkan kesadaran si bapak kepada Gusti Allah, maka mainan-mainan itu muncul sebagai mainan-mainan Gusti Allah. Aku lihat sepedanya besar lagi. Aku lihat kursinya besar lagi. Jadi karena itu sangat mungkin kita bergaul dengan yang fana, kita menemukan yang abadi di situ. Kan mungkin. Karena itu pelihara baik-baik persahabatan, perkawanan, pergaulan. Di situ akan menemukan kita keabadian, terutama ketika sudah dihadapkan dengan adanya kehilangan. Kawan-kawan yang sudah terlebih dahulu sowan kepada Gusti Allah menjadi semakin nampak bahwa ada peran-peran di kawan itu semasa hidupnya dengan diri kita. Coba ya, beberapa hari yang lalu ketika sudah bulan puasa ini, kawan saya sastrawan Jogja, penghubung antar generasi, Hari Lio ya. Itu pas hari sebelum dia meninggal, telepon saya masih. Kawan, aku ingin ngerepoti katanya. Terus apa? Saya minta loh nanti sampean itu menjadi pembicara acara studi pertunjukan sastra katanya. Tanggal 21 yang kemarin ini mestinya kan. Saya minta sampean jadi pembicara. Tahun kemarin sudah Kiai Fuad. Sekarang saya minta sampean. Aduh, saya mohon maaf tak bilang gitu. Saya itu ada jadwal setiap habis tarawih itu ngaji. Ada jadwal. Mudah-mudahan di lain waktu saya bisa untuk ngisi acara studi pertunjukan sastra sampean itu. Saya mohon maaf banget ya gitu. Nah, besoknya mati itu loh, mati. Apa sebenarnya karepnya Gusti Allah orang ini dibikin ngebel saya sebelumnya. Untuk menjadi tegas. Apa yang perlu dipertegas di situ? Betapa peran-peran yang ada di dalam kehidupan ini dipakai oleh Allah Ta'ala untuk mempertajam bahwa ada kefanaan, ada keabadian, ada kesementaraan, ada waktu yang tak terhingga di situ. Allah yang Maha Mutlak itu menyulusup ke dalam kefanaan, berperan dalam kefanaan dan menggugah kesadaran orang-orang kalau begitu. Menggugah kesadaran orang. Maka kemudian terbayang tahun-tahun yang silam ketika masih sering berjumpa di acara sastra, akrab-akrabnya dengan keteduhan jiwanya, dengan kebersahabatan batinnya, terkenang lagi. Ya Allah, siapakah yang memantulkan semua itu kalau bukan Engkau? Ya, terkenang lagi. Ya, lagi. Jadi Allah Ta'ala itu sering kali memantulkan dirinya lewat perjumpaan kita dengan apa saja, dengan siapa saja. Karena itu waspada, kita mesti memiliki penglihatan yang nyalang agar berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam setiap posisi dan kesempatan. Itu mau Gusti Allah. Itu perkara peluang rohani. Karena itu wajar kalau sampai si pedagang tadi itu bilang, engkau burung biuku, engkau burungku yang cerdik katanya. Engkau tak lain adalah terjemahan dari pikiran dan rahasia-rahasiaku. Jadi Gusti Allah Ta'ala justru memperlihatkan adanya kemungkinan-kemungkinan lewat sesuatu yang disenangi ini. Semula mutlak hanya merupakan kesedihan yang tak berarti, tapi kemudian kesedihan itu bisa dikelola menjadi sangat bermakna, memunculkan jiwa-jiwa yang penuh derma. Karena itu wa kullu ma adapun segala sesuatu tita yang diberi kau kepada itu kullu ma wa man suatu monita yang tidak diberi kau kepada itu kullu ma zata yamin pada suatu hari akhbirni kabarkanlah engkau ni kepadaku bi dengan itu kullu ma minal bidayati dari awal mula allinni beritahukanlah engkau ni kepadaku azkurhu maka aku akan mengingathu kepada itu kullu ma. Jadi karena engkau sudah menjadi penghubung
antara aku dengan Tuhanku. Kabarkan segala sesuatu yang pernah menimpa dirimu. Kabarkan segala sesuatu yang pernah dianugerahkan kepadamu. Kabarkan pula yang tak dianugerahkan kepadamu. Aku akan mengingat semua itu sebagai jalan penghubung dengan Tuhanku. Nah, karena itu ya, kalau orang bercerita lama nggak ketemu kita, orang yang dekat dengan kita lama nggak ketemu kita, kemudian bertutur tentang pengalaman orang itu, dengarkan baik-baik siapa yang bertutur. Orang ini atau Allah Ta'ala sebenarnya. Dengarkan baik-baik. Fal babgha, maka makin mentransenden. Maka adapun burung bio alladzi ya'ti minal wahyi, yang datang itu alladzi minal wahyi, dari wahyu. Apa yang datang? Suaranya burung bio. Oh ya, sampai suaranya seolah-olah merupakan pantulan dari firman-Nya Allah Ta'ala. Bukan karena mendewakan, mengkultuskan burung bio, enggak. Tapi karena bunyi itu mengantarkan orang ini untuk mendekat kepada Allah Ta'ala. Justru ketika burungnya itu sudah mati. Sudah mati. Sesuatu yang hilang akan menjadi semakin jelas gunanya bagi diri kita. Nah itu ya, kalau orang tidak bisa menghargai sesuatu ketika masih ada, maka dia akan merasa kehilangan ketika sudah tidak ada. Ketika masih ada, ya enggak begitu diperhatikan. Enggak itu diperhatikan. Ketika sudah tidak ada, merasa menyesal. Ya Allah, kok aku tidak berbuat ini, kok aku tidak berbuat itu, dan lain sebagainya. Ada seorang penjahat. Penjahat yang senantiasa selamat dari maut setiap kali dalam kondisi yang genting dan gawat. Lolos terus si penjahat ini. Wah, penjahat kekap ya. Lolos terus. Dari kejaran polisi, dari tembakan, lolos. Nah, dia kemudian iseng, apa ya kok aku bisa jadi lolos begini? Kok bisa jadi sakti banget ini, kenapa? Nah, diam-diam si penjara ini teringat ada bungkusan kecil yang pernah diberikan ibunya ketika dia mau berangkat mengembara kemana-mana itu. Nah, karena dia ingat itu, dia punya perasaan tertarik. Sesungguhnya apa? Dulu langsung aku bawa tanpa aku tahu ini apa isinya. Ternyata ya dibuka jimat kecil itu. Ya kecil itu buka. Isinya apa? Cuma secari kertas, isinya tulisan. Ya Allah, aku titipkan anakku kepadamu. Cuma begitu aja. Menjadi penjahat yang sakti. Nah, si penjahat kemudian pulang. Lah, aku mengembara kemana-mana, ternyata yang paling agung, ternyata yang paling aku rindukan di rumah, ternyata itu ibuku sendiri. Itu baru tahu setelah begitu. Kalau tidak akan adanya kesaktian, terbebas dari segala maut, mungkin tidak pernah tergetam untuk berbakti kepada ibunya itu. Baru setelah ketahuan begitu, wah ternyata gudang dari kekayaan itu di rumah ternyata. Akhirnya dia tahu bahwa ibu itu jimat bagi anaknya itu. Jadi suara burung biu pantulan dari firman Allah. Ya kuno ada ma badau, apa permulaan itu sautuhu qabla bidayatil wujud, sebelum bermulanya segala wujud. Yo, kan? Hal yang fana menjadi transenden, hal yang fana menjadi abadi, menjadi agung nilainya. Bunyi burung biuku jauh sudah dimulai sebelum wujud ini diciptakan. Wah, ini dari saking kuatnya kesadaran keilahian itu. Gak mungkin burung bio itu bunyinya setelah terciptanya wujud. Kalau ternyata itu sanggup untuk menggetarkan sampai kepada Allah Ta'ala. Seluruh sarana yang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk sampai kepada Allah Ta'ala, sarana itu sejatinya adalah abadi azali. Sarana-sarana itu. Jadi itu hebatnya Gusti Allah. Kalau sudah dipakai oleh Gusti Allah Ta'ala, itu menjadi tinggi derajatnya, apa saja. Bahkan anjing ketika bersama dengan Ashabul Kahfi berubah menjadi pemburu ilahi. Anjing beralih. Ketika sudah disekendiri oleh Allah Ta'ala bersama
para pemuda dalam gua. Burung dara dan laba-laba di mulut gua itu oleh Allah Ta'ala difungsikan menjadi tentara penjaga Nabi. Jadi kalau Allah Ta'ala punya mau ya, wah, segala yang dianggap paling sepele itu menjadi sangat mulia, menjadi transenden, dipakai sama Gusti Allah. Wa hadzal ba'dha, pinternya Rumi di sini ya. Dipinterkan sama Gusti Allah. Wa hadzal ba'dha, adapun burung bio ini muhtafin, ialah tersembunyi fi dakhilika di batinmu. Setiap kalian itu punya burung bio yang nyanyiannya berasal dari pantulan firman ilahi. Ciptakan batin yang indah, maka renging-renging batin yang indah itu adalah pantulan dari firman-firman Allah Ta'ala. Kita nyanyi biasa-biasa saja kali ya. Nyanyi biasa-biasa saja. Loh, kok ternyata muncul getar keilahian? Maka lagu yang biasa-biasa saja itu berarti sudah dipegang sama Gusti Allah. Nah, coba ya, kita misalnya ya masuk dalam lagu-lagu kenangan. Kalau memang batin kita itu adalah batin yang rawan untuk tergetar, itu bisa langsung tidak kalah itu fungsinya dengan dikira. Tidak kalah. Bulan sabit yang jatuh di pelataran, bintang redup tanpa cahaya rembulan, langkah tanpa arah sesat di jalan yang terang. Aku yang terbuai di dalam pelukan dosa, ingin pulang membalut luka hatimu. Ku pun tahu betapa sedih batinmu. Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai maaf pun tak kau berikan, air mata tulus jatuh di sudut bibirmu. Siapa bilang ini profan? Ini transenden loh. Tergantung hatinya siapa yang mendengarkan kan gitu. Jadi semakin bagus batin kita memiliki penghayatan, bunyi apa saja semakin mengilahi gitu. Bunyi apa saja semakin mengilahi. Kalau lagu seperti ini masih lumayan. Bagaimana ada orang yang bisa transenden dengan lagu-lagu rock misalnya dulu, khusyuk kepada Allah Ta'ala. Hebat hati orang punya kayak gitu. Hebat. Hebat. Jadi itu tidak saja merupakan mainan, enggak, tergantung hatinya siapa yang menikmati kan gitu kan. Ada siapa yang menikmati. Tergantung siapa yang menikmati kan itu. Ya, kalau sudah disetting seperti itu batin kita, apa saja bisa menggetarkan. Adna syai'in, bahkan sesuatu yang paling sepele bisa menggetarkan. Coba ya, tahun-tahun dulu, tahun-tahun 70-an lagunya Sheila Majid gitu ya. Wah, kok kekuatan apa sebenarnya yang dipakai oleh Allah Ta'ala? Sesungguhnya lagu-lagu, puisi dan lain semacamnya, makhluk macam apa gitu. Ketika dipakai oleh Allah Ta'ala, membuat getaran itu menjadi tak terbendung, tak terhentikan. Ya Pak Maulana Rumi cuma bilang begini, telah larut hari, matahari telah tenggelam ke dalam perigi, matahari pecinta telah memasuki kesunyian ilahi. Hebatnya loh. Matahari pecinta memasuki kesunyian ilahi, ngumun di hadapan Allah Ta'ala, fokus dari segala cinta itu. Hebat. Jadi kan itu bagaimana kita memiliki aset yang banyak. Sehingga apa? Kita mendengarkan orang baca Quran tergetar, kita mendengarkan orang baca burda tergetar, orang baca Syamsul Dura tergetar, kita mendengarkan campur sari tergetar. Wah, hebat. Enggak pakai milah-milah itu loh kan. Enggak, aku yang khusyuk cuma ini. Berarti ruang rohaninya sempit. Kalau cuma khusyuknya ini, yang lain enggak bisa khusyuk. Rohaninya sempit, ruang rohaninya. Ciptakan ruang rohani yang selebar-lebarnya, segala sesuatu bisa masuk
menjadi santapan batin kita. Wah, enak. Nah itu sangat akseleratif, sangat cepat larinya batin orang seperti ini kepada Allah Ta'ala. Coba. Setinggi apa kita mampu mendaki rasa cinta kasih dan kesungguhan. Banyak sekali ya. Kalau makanya kalau di mobil ada lagu kenangan sepanjang jalan, ya Allah, ini kok mirip-mirip burdahan ya. Ini kok mirip-mirip orang ngaji Quran. Gusti Allah, Engkau bisa datang lewat pintu apa saja ya Gusti Allah. Segala kemauanmu itu jadi, pasti jadi. Dan itu ada ya, orang rohaninya bagus masuk ke pasar-pasar, padahal cuma untuk mendengarkan apa? Mendengarkan para pembual dari pedagang-pedagang jamu itu. Tapi bergetar batinnya. Padahal tahu itu pedagang jamu ngoceh itu kan. Kok bergetar begini? Jadi kalau sudah itu dipakai oleh Allah Ta'ala, bahkan sesuatu yang dianggap batil sekalipun itu menggetarkan loh. Dipakai oleh Allah Ta'ala. Kamu cuma mau mendengarkan pedagang winter itu loh, yang ini macam-macam ya namanya. Loh, kok lain jadinya ya, lain jadinya. Maka atas dasar kedekatan dengan suasana tertentu itu kemudian diulangi sekian lama, enggak datang ke pasar-pasar yang ramai, datang lagi ke pasar yang ramai. Enggak ada yang mau dibeli, cuma untuk keluyuran saja sebenarnya. Untuk ngecek masih enggak berfungsi batinku untuk tergetar sebagaimana dulu. Karena itu kenangan-kenangan bersama orang religi macamnya, semuanya itu adalah tangga-tangga untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Tapi ya itu, jangan berhenti sampai di situ biar tidak menabrak gang buntu. Dibikinlah tangga-tangga kepada Allah Ta'ala. Namun bila hati jadi terpisah, beri kepastian agar ku lebur semua. Jadi makanya ya, waktu masih pencarian kemana ya, apalagi sedang jatuh cinta ya, ini suara bururi atau siapa? Ciptakan wadah yang baik, wadah batin yang suci, maka akan gampang untuk tergetar, gampang untuk merasa berhadapan-hadapan dengan Allah Ta'ala. Kalau kayak gini dituruti ya, model rasa senang itu tadi, sholat itu bisa hilang loh, bisa hilang ingatan kepada rakaat itu bisa hilang loh. Mau dituruti terus itu, termasuk gerakannya juga bisa hilang. Bahaya untuk menjadi imam itu sudah. Kalau sendiri nggak apa-apa. Jadi kalau jadi imam itu jangan sampai full konsentrasi kenikmatan kepada, jangan sampai full. Biar bisa menjaga gerakan-gerakan diri sesuai dengan yang semestinya. Jadi burung bio ini bersembunyi di dalam batinmu, wa anta taro, ya. Dan melihat wa anta adapun kau taro ialah melihat kau in ekasa kepada pantulannya itu burung bio ala hadza wa atas ini dan itu. Jadi dari seutas peristiwa memantul ke berbagai macam peristiwa. Mulanya cuma dari perkara burung bio. Loh, kok kemudian pengkajian kepada peristiwa yang lain juga sangat sama menggetarkan. Berarti Allah menggunakan ini sebagai perantara awal untuk kemudian menghidupkan berbagai macam perantara yang lain. Kita tahu kan, orang lagi jatuh cinta kepada seseorang dan cintanya itu diterima.
orang ini kemudian membagikan kebahagiaan dengan cara mesem kepada siapa saja. Arif mesem. Gila. Ini kan perkara makhluk kan sebenarnya. Senang. Wah, mau berbagi. Apalagi dengan Gusti Allah. Wah, enggak terperikan. Seluruh kata-kata menjadi terbatas untuk bisa menerangkan. Terbatas. Innahu sesungguhnya itu burung biu itu yaslubu ialah menghancurkan surur terhadap kebahagiaanmu wa anta adapun ke masrurun bihi justru dijadikan senang loh. Ini loh gimana duka dan bahagia ini kok kemudian saling menyatu gitu loh. Kalau dulu kan lagunya Yuni Shara yang dipakai untuk pengantarnya serial film Toliong itu ya. Benci dan cinta pun menyatu. Nah, itu bisa terjadi memang. Sebagaimana juga terjadi lenyapnya kebahagiaan bisa bergabung dengan munculnya kebahagiaan. Bagaimana mungkin burung biu itu sudah menghilangkan kegembiraan karena dengan matinya burung biu itu muncul kesedihan. Justru ketika kesedihan sampai kepada puncaknya, kebahagiaanlah wujudnya. Karena itu, kalau kita punya kesedihan, rawat baik-baik kesedihan itu agar sampai kepada puncak. Sehingga ketika di puncak, dia memunculkan bunga-bunga yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi, kepedihan itu menghilangkan kegembiraanmu, tapi justru engkau merasa gembira dengan datangnya kepedihan dulu. Lalu kemudian dirawat. Nah kalau begitu, dulu aku bersedih, dulu aku berduka. Dan sesungguhnya cara Allah Ta'ala untuk menumbuhkan bunga-bunga kebahagiaan. Bukankah kau lihat, kata Maulana Rumi itu, di mana-mana ada musim semi, itu karena lahir dari kengerian musim gugur. Jadi sebelum sampai kepada musim semi itu pengantarnya musim gugur dulu. Daun-daun rontok semuanya menjadi ranggas kan itu kan. Setelah semuanya rontok ranggas, dimulai oleh Allah Ta'ala musim semi itu dengan memunculkan daun-daun dan bunga-bunga. Sehingga dengan demikian musim menjadi terasa indah adanya. Nah karena itu ketika kita mengalami musim gugur rohani, banyaklah berharap kepada Allah Ta'ala agar diproses berubah menjadi musim semi. Ketika mengalami duka cita, berharaplah kepada Allah agar duka cita itu disulap menjadi kegembiraan. Jangan ditampik. Jadi disulap oleh Allah jadi kegembiraan. Nah, ketika sudah berada di puncak musim semi, jangan bersandar kepada diri, apalagi takabur diri. Jangan. Sebab setelah selesai musim semi akan diganti oleh musim yang lain lagi, yaitu musim panas. Jadi gitu orang. Ketika orang berada pada puncak kejayaan, usahakan untuk rendah hati. Rendah hati. Sebab apa? Setelah di puncak kadang ada juga saatnya di bawah. Sehingga dengan kerendahan hati itu kemudian masih saja orang-orang merekam dengan baik tentang kebaikan-kebaikan kita. Dan mereka yang kemudian mendekat kepada kita ketika kita berada di bawah kan gitu. Karena itu kalau engkau beruntung, ingatlah saat-saat rugi agar muncul sikap rendah hati. Jadi ketika gitu ya, beruntung yang dipandang terus keberuntungan terus, wah nggak pernah bisa bersikap rendah hati orang seperti ini. Jadi ingatlah, yaitu ketidakberuntungan agar kau bersikap rendah hati. Ketika engkau rugi, tidak beruntung, ingatlah kejayaan agar engkau tetap bisa bertahan diri. Jadi kalau sudah dalam kondisi bangkrut, yang diingat kesedihan-kesedihan terus, boh itu sudah nggak bisa bertahan itu. Sudah dirundung kesedihan-kesedihan terus, nggak bisa berharap. Jadi saling dipadukan. Wa taqbalu minhu dan menerima engkau minhu dari itu burung biu az-zulma terhadap kekelaman wa kanon sakan burung al-adla keadilan. Menerima kekelaman karena duka, merasa kehilangan itu. Ya,
terus oleh Rumi semakin dinaikkan intensitas pemahaman tasawufnya. Wa yaman, wahai orang, tuhariku yang membakar engkau ar-roh kepada roh min ajlil jasadid, demi semata-mata mengagungkan jasad, memuliakan jasad. Laqad ahraqta, sungguh telah membakar engkau ar-roh kepada roh, wa wada'ta, dan menyalakan engkau al-jasad kepada jasad. Engkau yang sanggup untuk membuat ruhmu terbakar oleh api cinta dan rindu. Sesungguhnya engkau sedang menerangi jasadmu sendiri. Nah, ruh terbakar ini pada mulanya orang merasakan. Dengan ruh terbakar, orang mengalami kepedihan. Nafsu mengalami kepedihan, rontok seluruh daun-daun nafsu itu. Rontok, ranting-ranting melalui kepedihan. Tapi enggak apa-apa. Itu cara Allah Ta'ala untuk menerangi, mencahayai jasad kita. Karena itu kepedihan-kepedihan hidup bisa membuat cemerlang nasib rohani seseorang. Tapi hanya sesekali kepedihannya. Kalau terus-terusan rontok, terus sedih, setelah itu susah, sedih lagi, terus begitu, ya sudah, amat orang itu sudah amat. Jadi kalau berganti-ganti loh, itu sebagai bagian dari lagu mesra kehidupan, ganti-ganti. Iya, betapa sangat nikmat orang memasuki irama kehidupan rohani seperti tadi itu. Sehingga tidak ada apapun yang tidak bisa dikelola untuk lebih cemerlang di hadapan Allah Ta'ala. Karena itu sama saja di hadapan seorang yang rohaninya bagus. Keberuntungan dan kerugian sama saja. Sama saja bisa dipakai untuk bisa mengelola diri sendiri. Langit di luar, langit di dalam, berpadu dalam diri. Puisinya Rendra. Sama saja, bisa juga dikelola. Apa yang tidak bisa dikelola oleh orang beriman? Semuanya bisa dikelola menjadi baik di hadapan orang-orang beriman. Dan kita berharap menjadi bagian di antara mereka yang sanggup mengelola segala sesuatu agar menjadi keindahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.